Oke, baik, terima kasih untuk semua yang masih setia ya. Mudah-mudahan ya nanti kalau yang sudah mulai ngantuk, terutama ibu-ibu boleh ini nggak apa-apa. Kita lanjutkan ke Ustadz Nur Huda, Ustadz Abu Hamad. Ini menjadi materi yang sangat penting sekali karena ini fundamental gitu ya, sangat basic sekali terkait dengan sejarah peradaban Islam pada masa Nabi SAW, khasnya di Madani ya atau fase Madinah ya. Kepada beliau saya persilahkan ya seperti biasa 10 sampai 15 menit. Tafadhol. Mohon izin dokter Ya, untuk bisa sebentar. Oke, kita ini kan dulu. Ini jadi di remove, kemudian ke Abu Hamad yang ini ya. Oke, silahkan sudah boleh untuk jadi co-hostnya. Silahkan. yang Abu Hamad ya. Itu yang mana? Iya, yang Abu Hamad kayaknya. Oke, Sudah, siap. Abu Hamad, silahkan. Hmm. Oke, bisa. Ya nanti teman-teman juga kasih ya kita batasi lah insya Allah yang mau duluan nggak apa-apa jam 9.45 lah ya insya Allah selesai. Silahkan. Oke, sudah kelihatan nampak. Ya, muncul. Nah, muncul sudah apa? Start. Oke, siap. Silahkan. Dari 2 malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa tawfiqan ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wal hazana in shi'ta taj'al sahla. Allahumma wafiqna bima tuhibbu wa tarda min qawlin wa amal. Rahmatika ya arhamar rahimin. Pada serta atasnya teman-teman mahasiswa Fakultas Sarjana Kediri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan sedikit tentang ilmu Tariful Hadaratul Islamiyah di ahdi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitannya spesifiknya dakwah di Madinatul Munawwarah. Bagaimana kemarin telah dijelaskan oleh dokter sendiri kaitannya dengan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di fase Mekah atau sejarah peradaban Islam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di fase Mekah. Pada kesempatan kita ini saya akan menyampaikan bagaimana dijelaskan terkait dengan fase dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sebelumnya ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syai'un min khasaisi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam min bain asalihi al-anbiya. Yang pertama tentunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dari para nabi itu hanya 2 yang menjadi khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam juga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulul azmi min ar-rusul, dan dia termasuk salah satu dari 5 ulul azmi. Awwal man yadkhulul jannah. Dan beliau adalah satu-satunya nabi Allah yang nantinya akan pertama kali membuka pintu surga. Meskipun ada hadis lain, ana awwalul man aftahul babal jannah. Saya pertama kali yang akan membuka pintu surga, kemudian saya dibalap oleh ibu-ibu. Ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang janda mengurus anak yatim yang ditinggal oleh suaminya. Kemudian beliau merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin dan Aksarul Anbiya umaman yaumal qiyamah. Dan beliau merupakan satu-satunya anbiya yang paling banyak umatnya. Sehingga Rasulullah SAW
memberikan motivasi terkait dengan pernikahan. Fangkihul al-wadud wal walud fa inni mukatsirin bikum iman yaumal qiyamah. Lahu haudul kautsar, dan beliau merupakan salah satu nabi yang oleh Allah diberikan kemuliaan dengan telaga kautsar. Faman syariba minhu falyadma'u ba'da falyadma'u ba'da abada. Dan siapa di antara hamba Allah yang telah meminumnya, maka dia akan pernah haus selamanya. Dan beliau juga masih banyak keutamaan yang lain tentang konflik masalah. Dan beliau memiliki 5 keutamaan yang tidak pernah diberikan keutamaan tersebut kepada nabi-nabi sebelumnya, dan di antaranya adalah wanita yang nanti akan menjadi salah satu yang kita. Afwan Ustaz Nur, presentasinya belum muncul, baru Explorer-nya yang muncul. Iya, itu kelihatan ini ya jadinya file-filenya. Jadi nggak enak kelihatan filenya, Ustaz. Presentasinya belum muncul. Belum muncul? Belum kelihatan filenya. Yang muncul Explorer. Diklik itu belum diklik kayaknya, apa namanya, peradaban Islam di zaman Rasulullah itu. Dia belum diklik, Ustaz. Saya pikir tadi sengaja untuk mukadimah ini dulu gitu, baru diklik. Boleh diklik yang peradaban Islam di zaman Rasulullah. Bisa nggak? Klik ini, kayaknya lagi. Atau sambil langsung nggak apa-apa lah, kalau mamanya ini agak sedikit, kalau agak gangguan, biasanya ini dimatikan videonya gitu ya, baru langsung ke ininya gitu. Share screen-nya yang dikliknya harusnya itu presentasi, bukan dari Explorer. Enggak, iya. Tadi sudah betul sih, share screen gitu. Udah betul. Coba diinikan dulu. Langsung tulisannya stop. Enggak apa-apa, kalau mamanya agak kesulitan enggak apa-apa, langsung ini aja. Kayak itu udah bisa lagi. Mudah-mudahan sekarang bener nih. Ya, siap. Langsung klik. Nah, itu kan tadi belum diklik aja sebenarnya itu apa. Sudah muncul? Sebentar, lagi muter dulu. Lagi loading. Iya, sebentar. Lagi muter dulu. Iya, ini agak-agak lama kayaknya di ini. Mungkin karena 2 kali ya ininya. Kayaknya muternya dia berhenti, enggak? Kayaknya seperti tadi. Kalau umpamanya ya sambil ini enggak apa-apa. Coba sekali lagi biar 3 kali. Coba sekali lagi share screen. Bisa. Iya, alhamdulillah kan. Silahkan langsung. Kalau bisa di full screen yang bagian bawahnya itu. Full screen yang bagian, nah itu klik. Oke, bismillah. Ini biasa karena banyak gambar jadi dia agak sedikit berat, apalagi ada animasi biasanya. Oke, silakan Saad, lanjut. Sehingga bagaimana yang telah kita dengar dalam lantunan syair itu, Muhammadun basarun nakal basari bal huwa yaqutun bainal hajari. Muhammad itu manusia bukan sebagaimana manusia biasa, bahkan beliau itu merupakan mutiara yang ada di tengah-tengah bebatuan. Berikutnya, tentunya ketika kita hendak mempelajari surah Habibullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sekedar tujuan ingin mengetahui maka akan tetapi di sana banyak manfaat atau fawaid yang semestinya akan kita dapatkan insyaallah. Yang pertama, taghrizul hubbi as-sadiq lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menumbuhkan atau menanamkan cinta yang sungguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, di antaranya adalah qalimin wa hadikum hatta ahsuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya adalah tidak sempurna iman kalian sehingga aku menjadi orang yang paling dicintai olehnya,
melebihi anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia. Yang berikutnya adalah tasihilul ittiba' bi sunanihi, yaitu memudahkan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Tahsil ala tafsir bin nabi sulukan wa khuluqan wa khilqatan wa qudwatan. Yani untuk memudahkan memperoleh gambaran yang utuh sempurna terkait tentang suluk, tabiat, perilaku, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi kedua, maka dengan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang sungguh telah terdapat bagi kalian pada diri Rasulullah SAW tauladan yang baik bagi mereka orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir kelak. Wa dzakarallaha katsiran, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah difa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ada wa wasawasihim. Yang berikutnya adalah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa membela Rasul sallallahu alaihi wasallam manakala kita tidak mengetahui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna daripada musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam itu sangat bervariatif sekarang, bahkan sering sekali mengotak-atik dengan wakil fikrinya terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai ke kota Madinah atau telah hijrah ke kota Madinah, ke kota Yatsrib waktu itu, maka setidaknya ada 3 marhalah, ada 3 fase yang dijalani oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah marhalah ta'sisul mujtama' al-Islami. Yani marhalah fase membangun atau membangun fondasi al-mujtama' al-Islami atau masyarakat Islami. Yang berikutnya adalah marhalah al-adil al-aswar. Berikutnya adalah melakukan perundingan sulh atau hubungan diplomasi baik dengan para musuh-musuh. Marhalah istiqbalil wufud, yang berikutnya adalah menerima utusan-utusan dari berbagai penjuru Arab yang mereka ingin belajar Islam, kemudian nantinya diajarkan kepada kaumnya ketika mereka kembali ke kaumnya. Yang pertama kita perlu ketahui bagaimana kondisi masyarakat yang ada di kota Madinah. Setidaknya asnafu ahli Yatsrib dari Islam. Pertama adalah penduduk kota Yatsrib. Sebelum datangnya Islam, mereka terdiri dari Al-Yahud, Minas Syam, Faras, dan Minar Rum. Yang waktu itu Romawi menjadikan orang-orang Yahudi ini mengasingkan diri untuk pergi meninggalkan Romawi. Yang waktu itu Romawi menduduki Palestina atau wilayah Syam pada umumnya, sehingga orang-orang Yahudi ini melarikan diri. Di antara mereka adalah Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qaynuqa. Mereka berimigran ke Yatsrib. Yang berikutnya adalah Arab minal Yaman. Bada inhyari Fathil Ma'rib. Yang berikutnya adalah bangsa Arab dari Yaman setelah bedahnya atau hancurnya bendungan Ma'rib yang ada di Yaman. Mereka terdiri dari 2 kabilah, yaitu Khazraj dan Aus. Nah, adapun asnafu ahli Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam di bidayah hijrah. Adapun golongan-golongan penduduk kota Madinah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, waktu itu di permulaan hijrah, mereka adalah al-muslimun, orang-orang muslim, hum ala nawain. Tentunya mereka ini ada 2 golongan, ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum. Ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah al-munafiqun al-mudhhirun al-Islam. Meskipun ini adalah orang-orang munafik, tapi tetap saja dalam koridor atau dalam ikatan yang muslim. Hanya saja mereka tidak beriman. Yang berikutnya adalah musyrikun alladzina lam yu'minu ba'd. Yang berikutnya adalah orang-orang musyrik yang belum beriman sama sekali. Yang berikutnya adalah ahli kitab, al-Yahud wa Nasara. Yang mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membangun masyarakat Islam, masyarakat baru di kota Madinah? Yang pertama, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam terdorong untuk membangun mujtama
Islami atau masyarakat Islami. Tentunya minat dawafi fi bina'i mujtama' Islami, di sana banyak sekali dorongan-dorongan yang menjadikan pendorong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun masyarakat Islam. Yang pertama adalah nasib dakwah ilallah Taala, untuk menyebarkan dakwah pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas." Yaitu kalian adalah sebaik umat manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yakni mencegah meniru yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Iqamatu syara'illah, yaitu untuk mendirikan syariat-syariat Allah. Banyak sekali syariat-syariat Allah ini tidak bisa tegak kecuali harus dengan jamaah. Dan jamaah ini tidak mungkin kecuali berada dalam mujtama' Islami atau masyarakat Islam. Dan di antara syara'illah hanya adalah salat Jum'ah dan jamaah. Bagaimana firman Allah warahmatullahi dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, artinya berjamaah. Wal yashhadu adzabahum ta'ifatun minal mu'minin, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu hukum hak bagi pelaku zina, mereka ini akan dirajam atau mereka ini dicilat di tengah-tengah kumpulan manusia. Wal yashhadu adzabahum ta'ifatun minal mu'minin, maka seyogyanya harusnya disaksikan oleh sekelompok atau segolongan umat orang-orang yang beriman. Tentunya ini ada di masyarakat umat Islam. Jalbul barakati wa daf'ul adab. Yang berikutnya adalah untuk menarik keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan azab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di permulaan 9, walau anna ahlal kitabi walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk sebuah kampung, sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan berikan kepada mereka keberkahan dari langit. Akan tetapi ketika mereka mendustakan atau bermaksiat, maka mereka akan diberikan azab lantaran apa yang mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun peradaban, membangun masyarakat Islam ini, beliau memulai beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan di kota Madinah. At-tadarruj fi bina' al-mujtama' al-Islam. Yang pertama, bina'ul Masjid Nabawi. Pertama adalah membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi bukan hanya sekedar untuk menunaikan ibadah salat Jumat dan jamaah, akan tetapi banyak sekali keutamaan atau manfaat daripada adanya masjid ini. Di antaranya adalah membetul shalawatul mafruḍah, makanu ta'alimil Islam wa tawjihatihi, yakni tempat untuk belajar mengajarkan Islam, sulhul niza'at bainal qabail, untuk menyelesaikan atau melakukan perdamaian ketika terdapat perselisihan di antara kabilah-kabilah, yang mana kita ketahui Khazraj dan Aus ini hadisul ahdi bisalam wa sulhi istilahnya. Mereka baru saja selesai dari peperangan, dari peperangan yang panjang saudara antara Aus dan Khazraj, sehingga tentunya banyak sekali perbedaan atau perselisihan yang mungkin terjadi, dan masjid ini salah satu tempat untuk menyelesaikan hal tersebut. Qaidatul idarah fi jami'i syu'un, yang berikutnya adalah ini merupakan tempat untuk mengatur strategi berbagai urusan. Bermain di aqdil majalis istisyariyah wa tanfidiyah. Kemudian merupakan permen syura untuk bermusyawarah para Rasulullah SAW dan para sahabat dengan para dalam berbagai syu'un dan berbagai kegiatan dalam berbagai aktivitasnya. Tentunya bagaimana Rasulullah SAW ketika membangun strategi untuk berperang, Rasulullah SAW dan para sahabatnya selalu mengadakan musyawarah di masjid. Wadarul li'adad bi katsir min fuqara'il muhajirin, dan masjid ini juga merupakan tempat tinggal dari sejumlah banyak orang-orang fakir di kalangan muhajirin. Yang berikutnya yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membangun bersama Islam, al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar, yakni mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Yang mana waktu itu terjadi di rumahnya Anas bin Malik, dan jumlahnya yang berjumlah 90 laki-laki, separuh mereka adalah kaum muhajirin dan separuh mereka adalah ansar. Nah, adapun persaudaraan ini
bahkan sampailah pada tawaruf atau satu sama lain saling mewarisi sebagaimana saudara yang dari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan walul arham ba'dhum aula bi ba'd fisabilillah. Adapun ulul arham, yakni dari kerabat, itu lebih berhak untuk menerima warisan daripada al-iqa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena persaudaraan Islam. Dan dengan persaudaraan litazuba asabiyatul jahiliyah. Nah, ini untuk menghancurkan atau meluluhkan asabiyat yang jahiliyah yang waktu itu pada zaman masa jahiliyah mereka ta'assub suku, ta'assub etnis ini sangat kental. Suatu siku fawariqun nafsi. Ini untuk meluluhkan atau menjatuhkan adanya hukum berbangga-bangga dengan etnisnya. Fala yakunu asasul wala wal bara'ah illa al-Islam. Sehingga tidaklah ada dasar-dasar yang kokoh untuk wala, untuk cinta wal bara'ah dan menjauhi kecuali harus atas dasar Islam wal isar, dan waktu itu sangat berkembang sekali yang namanya al-isar. Dan berikutnya adalah mitsaqut tahaluful Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian atau perundingan di antara kaum muslimin yang ada di kota Madinah sendiri. Dengan tahaluf di Islam ini banyak sekali poin-poinnya. Di antaranya adalah wala yaqtulu mu'minan fi kafirin, dan tidak membunuh seorang muslim, seorang mukmin lainnya lantaran membela orang kafir. Wala yansuru kafiran ala mu'min, dan tidak membela orang kafir dan tidak boleh membela orang kafir dalam bersengketaan dengan orang mukmin. Wa inna zimmatallahi wahidah. Wa inna man tabi'ana min yahud fa inna lahu an-nasru wal uswah. Dan siapa yang mengikuti kita dari umat Islam, yaitu yang masuk Islam dari kalangan Yahud, maka mereka itu juga bagi mereka adalah pertolongan dan uswah. Nah, itu tempatnya. Wa innal mu'minina yabni ba'dhum ma'ala ba'dhin bimana la tima'uhum fi sabilillah. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu membela ba'dhum ma'ala ba'dhin bimana la tima'uhum fi sabilillah. Satu sama lain saling menopang, saling membantu ketika terjadi permusuhan dengan orang lain, tentunya fisabilillah, atas dasar jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah muahadatul man Yahud, yang berikutnya adalah perjanjian dengan orang-orang Yahud atau yang dikenal dengan piagam Madinah. Nah, piagam Madinah ini mengajarkan bagi kita yang saat ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam toleran. Kalau seandainya ada pertanyaan umat Islam yang tidak toleran, maka sungguh pernyataan-pernyataan tersebut dari kebenaran dan ini merupakan pernyataan-pernyataan batil yang tidak mendasar, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi kita telah mengajarkan hal tersebut. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat toleran, hal tersebut nampak sekali dalam perjanjian Yahud. Yang berikutnya adalah kondisi al-halatul iqtisadiyah, kondisi perekonomian pada waktu itu di kota Madinah. Yang pertama adalah bisyarah akbar wasilatin al-husuli ala hawaijil hayati mawaqin qawani fima ahallahu Allahu bil bai'i lima fihi min al-masalih. Yang berikutnya adalah berniaga. Berniaga ini merupakan yang paling besar untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan ini. Dan bukan hanya berjual beli begitu saja, akan tetapi Rasulullah SAW ini istilahnya sekarang ini meletakkan dasar-dasar perundang-undangan dalam jual beli. Sebetulnya bukan perundang-undangan, akan tetapi Rasulullah SAW mengatur mana jual beli yang halal dan mana jual beli yang haram, yang mana tentunya dalam keharaman ini karena ada mafasid. Yang berikutnya adalah al-ghanaim wal fai'. Yang berikutnya adalah al-ghanaim. Wabil setelah perang Badar, kaum muslimin banyak sekali mendapatkan kemenangan dalam berbagai peperangan. Dan berikutnya adalah fai'. Ini adalah harta rampasan perang yang dihasilkan atau didapatkan tanpa terjadi peperangan.
Dan ini sering sekali kaum muslimin mendapati hal ini. Misalnya saja ketika kaum muslimin ini waktu itu saroya ini sering sekali. Misalnya dari Bani Watofan, ini ada tantangan, kemudian ketika didatangi, mereka kabur duluan, sedangkan meninggalkan di kemah-kemahnya ini adalah barang-barang yang berharga. Yang berikutnya adalah jizyah yang diberikan kepada mereka Yahud dan Nasara yang tidak memeluk Islam. Yang berikutnya adalah zara'ah wa qina'ul an'am, berikutnya adalah bercocok tanam atau bertani dan memelihara yang ternak. Nah, ada hal sabiniyah wa tarbawiyah. Nah, ada siapa gambaran ya di masa Rasulullah SAW pada masa Madinah ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yata'ahadu sahabat bitalimi wa tarbiyati wa tazkiyati nafsi. Yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kepada sahabat adalah pendidikan akhlak, pendidikan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, wal has ala makarimil akhlak wa yadbiluhum bi adabil wajhi wal ikha wal majdi, dan persaudaraan dan akhlak yang mulia wa syaraf wal ibadah wa ta'ah, dan senantiasa memberikan motivasi sahabatnya untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali dalam hadis-hadisnya, di antaranya adalah sa'alahu rajulun ayyul islam khair, amalan apa dalam Islam yang paling baik, qala tut'imut ta'am, untuk memberikan makan, wa tasbih salam, dan mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, baik itu kepada orang yang telah engkau kenal atau yang tidak. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan ayadkhulul jannata manna ya'man jaruhu bawa yaqahu, tidak akan masuk surga siapa yang tetangganya itu tidak aman, tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dimaksud dengan muslim, hakikatnya muslim adalah orang muslim lainnya itu selamat dari lisannya, dari ucapannya, dan dari tangannya, dari ulah tangannya. Subabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang mukmin itu merupakan kefasikan, dan memeranginya adalah kekafiran. Yang berikutnya Rasulullah SAW ini mengajarkan Al-Quran wa tadbirih, yaitu mengajarkan Al-Quran dan mencatatnya, memerintahkan kepada sahabatnya untuk mencatat. Bagaimana kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, baik-baik di antara kalian adalah mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Anna Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang masyhur sekali, bahwasanya Rasulullah SAW kana yusri'uhumul 'ashr. Dulu Rasulullah SAW membacakan kepada para sahabatnya ini 10 ayat. Fala yujawizunaha illa 'ashrun ukhra hatta yata'allamu ma fiha minal 'amal. Mereka tidak akan minta tambah lagi kepada 10 ayat berikutnya, sehingga mereka mempelajari apa yang kiranya bisa diamalkan. Fata'allamna al-Qur'ana wal 'amala jami'an. Sehingga kita mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya sekaligus. Berikutnya adalah hasil Islam adalah kitabah wa qira'ah. Ternyata di zaman Rasulullah SAW pada masa Madinah ini, baik itu tulis menulis ataupun membaca, ini telah mulai berkembang, dan Rasulullah SAW sendiri yang memotivasi sahabat, meskipun beliau sendiri tidak membaca dan menulis. Bahkan di antara fidai Usara Badrin, di antara sebutan bagi mereka orang-orang yang ditawan dari perang Badar adalah untuk mengajarkan para pemuda ahli Madinah untuk mengajarkan kitabah wa qira'ah hatta hadatsu, sampai mereka lihai dalam menulis dan membaca. Kalau seandainya sudah lihai menulis dan membaca, baru kawanan ini dibebaskan. At-tafaqquh fid din berikutnya adalah tentunya tafaqquh menjadi faqih dalam agama ini, memahami betul apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ibadahnya sehari-hari, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan maka dia akan dipahamkan dengan agama. Taqihu akhakum, dan di antaranya adalah ketika salah seorang yang datang dari kota Madinah, dari kota Mekah waktu itu,
hendak membunuh Rasulullah SAW dengan beralasan ingin mengambil anaknya, yaitu bernama Umair. Orang tersebut bernama Umair ingin mengambil anak yang menjadi tawanan. Akan tetapi niatnya jahat membunuh Rasulullah SAW. Berikutnya Rasulullah SAW mendakwahnya, kemudian dia sadar ternyata tidak ada yang mengetahui cerita ia di Ka'bah kecuali temannya. Dan bagaimana Rasulullah SAW bisa mengetahui tersebut kalau bukan dari cerita langit. Maka ia pun langsung bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan utusan Allah SWT. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya, faqihu akhakum fi dinihi wa aqri'u al-Qur'an. Ajarkanlah apa kepada saudara kalian ini, katakanlah saudara kalian ini yang berkaitan dengan agama ini, dan bacakanlah kepadanya Al-Quran. Yang berikutnya adalah ta'allum meluqatil ajnabiyyah bima yuhsinu lima salihid dini wad dunya. Yang berikutnya adalah mempelajari bahasa-bahasa asing yang mana ini diharapkan ketika ada maslahat untuk baik itu kaitannya dengan din, agama ataupun di dunia. Meskipun ada sebuah makalah, tapi makalah ini setelah saya cari ternyata tidak adalah riwayat, tidak ada aslinya. Ini makalah ini masyhur. Makalah itu adalah man ta'allama lughata qaumin amina min masrihim. Atau kama yuqal, siapa yang mempelajari sebuah bahasa sebuah kaum, maka dia akan aman dari makar atau tipu dayanya. Akan tetapi telah warga dalam sebuah hadis, meskipun ini hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ini bukan hadis dhaif, akan tetapi sahih. Kana Kharidah bin Zaid bin Thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam ana Zaid qala amarani, itu Zaid bin Thabit, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ata'allama lahu kalimat min kitab Yahud. Saya diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari bahasa Yahud. Qal inni wallahi ma amanu Yahud ala kitab. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aku ini tidak, demi Allah, sungguh demi Allah, aku ini tidak merasa aman dengan Yahud ketika menulis sebuah tulisan atau risalah kitab. Qala fama marra bi nisfu syahrin hatta ta'allamtuhu lahu. Tidaklah aku melewati setengah bulan kecuali aku telah menyelesaikan atau mempelajarinya. Qala falamma ta'allamtuhu kana idza kataba ila yahudin katabtu ilaihim wa idza katabu ilaihi qara'tu lahu kitabahum. Sehingga setelah aku mempelajari bahasa Yahud ini, maka setiap kali Rasulullah SAW hendak menulis sebuah surat kepada Yahud, maka aku yang menulis. Dan ketika Yahud menulis surat untuk Rasulullah SAW, maka akulah yang membacakan untuknya. Yang berikutnya adalah ta'limur riyadhah, yaitu pembelajaran terkait dengan olahraga atau kebugaran. Di antaranya adalah as-sibahah, war-rimayah, war-khair. Ini masyhur dari asar ini kepada alimu auladakum as-sibahah, war-rimayah, war-khair. Akan tetapi pada aslinya sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti dalam Jami' al-Fakhir, wa in kana hadzal hadits syawahidun wa ala. Oke, boleh diisi lagi, dikit lagi. 2 menit lagi. Oke, siap. Yang berikutnya lagi? adalah ilmi bi umuri din. Naam? Ada suara? Ya, silakan. Oke, siap. Yang berikutnya adalah hasa adalah ilmi di umur dunia. Yang berikutnya adalah memotivasi para sahabat
mempelajari apa yang dibutuhkan dari ilmu duniawi. Itu adalah anak-anak aslinya bagaimana Allah melakukan ketika di kota Madinah. Yang pertama adalah tidak ikut ahli Madinah. Itu menyatukan jadikan orang ahli Madinah itu ahli Yasrib dengan tahaluf Islam wal mu'ahadah al-Yahud. Taslim jurusul muslimin ba'da nuzul al-ibn bi qital. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk pasukan jihad setelah turunnya ayat diizinkan untuk berperang. Udina lillahi wa muqaddaduna bi amrihi wa inna Allah ala rasulil qadir. Yang berikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk perundang-undangan negara yang mana allati tuqimul farqa bainal muslimina yasmuna dakhila hududiha wal ladina yasmuna kharijaha. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan hukum antara kaum muslimin yang tinggal di wilayah Islam atau di mujtama Islam atau di masyarakat Islam dan umat Islam yang tinggal di wilayah kafir. Hal ini tentunya berasal atau terdampak dalam banyak hukum syar'i dan diantaranya adalah ketika terjadi pembunuhan yang tidak disengaja. Maka nanti bagaimana adanya diyah, bagaimana diyah yang ma'ruf dalam bab jinayah. Yang berikutnya adalah idhar wal muslim ba'da dhufi di badrin binasat al-askari. Yang berikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan kekuatan umat Islam setelah kemenangan dari peperangan Badar di ghazwah Bani Salim fil Hadr dengan banyak ghazwah sehingga setelah umat manusia waktu itu bangsa Arab mendengar bahwa umat Nabi Muhammad dari kota Yathrib yang berjumlah hanya 300 mampu mengalahkan 1.000 pasukan. Ini tentunya menjadi berita yang viral pada waktu itu sehingga menjadikan tanda-tanda tanya dari orang-orang Arab pada umumnya. Bagaimana Muhammad bisa mengalahkan? Kemudian Rasulullah SAW menampakkan kekuatan ini dengan banyak mengirimkan saroya atau ghazwah, di antaranya adalah ghazwah Bani Salim. Yang berikutnya adalah istiqam. Oke, 1 menit lagi. Udah lewat jam 10. Silakan 1 menit lagi. Terakhir. Ini langsung saja ke nasihat-nasihat saja. Bagaimana Rasulullah SAW ketika hendak meninggalkan dunia ini banyak sekali nasihat-nasihat yang semestinya kita umat Islam berpegang teguh dengan nasihat-nasihat beliau dan bukan hanya nasihat-nasihat mungkin yang lain. Di antaranya adalah Rasulullah SAW, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, Khalilullah yang dicintai oleh dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beliau menerima rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang diderita oleh Rasulullah SAW selama 14 hari lebih kurang, dan rasa sakitnya ini melebihi rasa sakit manusia biasa. Kalau seandainya manusia pada umumnya ini mampu untuk menahan demam atau panas, itu lebih kurang 40 derajat saja itu sudah panas tinggi. Akan tetapi Rasulullah SAW bisa terlibat kuat mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Allah Taala. Di antara nasihat Rasulullah SAW di akhir hayatnya, Rasulullah SAW menyampaikan as-salah wa ma malakat imanukum, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga salat, baik itu salat mafruḍah ataupun salat yang lainnya. Bahkan dalam ini adalah an-nisa, yaitu untuk menjaga wanita. Karena umat wanita ini merupakan fitnah yang terbesar setelah sebelumnya adalah sesudahnya adalah kematian. Dan ketika kita ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, maka ini bukan akhir segala-galanya. Karena Rasulullah SAW adalah manusia bagaimana kita pada umumnya itu manusia, yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang mungkin akan dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iktir li kulli musibatin wa zajallati wa'lam bi anna al-mar'a ghayru muqallad wa idza adatka musibatun tashka biha
Fasbur masabaka bin Nabi Muhammad. Dan bersabarlah dari setiap musibah. Watajalladi wa'lam, dan ketahuilah sesungguhnya umat manusia itu tidak ada yang kekal. Dan apabila datang kepada musibah-musibah yang engkau merasa sakit, merasa gundah, maka ingatlah musibah yang telah mendatangi nabimu Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Samallah bihamdillahi wa aunihi wallahu a'lam bishawab. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dari teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya, ini udah cukup panjang lebar ya. Ini saya jadi nggak enak di jam 10 lebih. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian ya. Ini pembahasannya sudah cukup panjang lebar dan detail ya, cukup bagus. Tadi dari sisi tampilan mungkin untuk PowerPoint-nya mungkin perlu beberapa diperbaiki. Jadi teorinya itu jangan sampai tulisan itu nabrak gambar gitu ya, sehingga untuk membacanya itu agak-agak sulit gitu ya. Sama juga dia mau bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ini perlu diinikan kembali. Kemudian, nah ini justru dari pembelajaran dari pemaparan seperti itu kita juga akan menemukan. Jadi kita mengetahui bagaimana pola dari pembelajaran ya dan juga pola dari pengambilan referensi. Ini sangat luar biasa sekali dan ini harusnya panjang lebar, tapi saya akan membatasi hanya 6 menit lagi ke depan. Mungkin ada yang mau komentar, silahkan nih. Dalam 6 menit ke depan untuk yang bertanya atau mungkin juga ada yang ini. Silakan. Satu orang sisanya nanti kita bisa diskusi next week al-usbu al-qadim insyaallah ya, di itu yang akan datang. Silakan, ada yang mau komentar satu saja. Ada yang mau komentar? Atau dalam semuanya ini, kayaknya udah di semuanya. Saya nggak kasih kesempatan lah, nggak usah lah ya. Ini waktunya sudah lewat jauh larut malam, apalagi yang jauh nih, yang di timur ini ya. Nah, oke. Terima kasih tadi dari sisi ininya, masya Allah ya, luar biasa sekali. Said Nur Huda, Muhammad gitu ya, dari sisi paling pertama dari sisi PPT-nya, referen apa untuk presentasinya itu mungkin ke depan bisa lebih tadi lebih tidak terlalu banyak tulisan, tapi lebih ke ada poin-poin utamanya gitu ya, ada poin-poin utamanya. Termasuk tadi juga cukup detail sebenarnya karena sampai membawakan banyak sekali riwayat gitu ya. Tapi kemudian kita pengennya dia pertama itu dia agak lebih simpel dari sisi tematik tema-temanya gitu. Jadi yang saya harapkan misalnya kita bicara tentang sejarah peradaban Islam pada masa atau di fase Madinah, masa Nabi SAW, maka kita inikan saja dari beberapa mungkin tabel atau mungkin diagram atau apa, bahwa oke, model pendidikannya seperti ini, model siasahnya seperti ini, model kemudian mungkin politiknya atau mungkin keadaan masyarakatnya itu dia cukup bagus gitu ya. Tapi tadi sebenarnya cukup berarti tinggal untuk ini kan, jadi kalau bisa itu pertama di awal itu ada satu slide yang mengcover semuanya sehingga orang itu tahu oh akan bahas ini baru nanti didetailkan gitu. Jadi bisa lebih ini, walaupun tadi di awal juga sebenarnya disebutkan juga gitu ya. Tapi karena waktu kita memang udah lewat jauh ini ya. Insya Allah untuk diskusi kita bisa buka lagi di pertemuannya akan datang, hari Sabtu malam Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah inayahnya kepada kita semuanya. Dan saya cukupkan saja. Jazakumullahu khairan alaihi wasallam. Nanti untuk yang bertanya pekan depan ya boleh dicatat, nanti saat Bu Hamad boleh bertanya. Nanti saya juga akan bertanya juga nih ya. Ini waktunya sudah cukup lewat jauh gitu. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Ustaz Musli udah ngantuk kan? Baik, terima kasih.